Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurafista Larasati dengan NIM 23016167. Saya ingin mempresentasikan tentang wawancara. Yang pertama, pengertian wawancara. Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Oleh karena itu, teknik wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data, misalnya untuk penelitian tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang pejabat atau sebagainya untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai suatu hal, dimuat dalam surat kabar, diarsirkan melalui radio atau ditayangkan pada layaran televisi. Ada wawancara menurut para ahli. Yang pertama, Lexi J. Meleong. Lexi J. Meleong mengatakan wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini, penelitian dan responden berhadapan langsung untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang tepat menjelaskan permasalahan penelitian. Yang kedua, Anies Sudijono. Menurut Anies Sudijono, pengertian wawancara adalah cara penghimpunan bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak terhadap muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu Sutrisno Hadi. Menurut Sutrisno Hadi mengungkapkan bahwa wawancara adalah alat yang sangat baik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta penyeleksi seseorang terhadap masa depannya. Mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk mengenali masa lalu seseorang serta rahasia-rahasia hidupnya. Seterusnya yaitu Robert Kahn dan Chanel. Menurut Robert Kahn dan Chanel, pengertian wawancara pada pola khusus dari interaksi dimulai secara lisan dan tujuan tertentu dan dilakukan pada daerah konten yang spesifik dengan proses eliminasi dari bahan-bahan yang tidak ada hubungannya dengan berkelanjutan. Selanjutnya adalah jenis-jenis wawancara. Ada beberapa jenis wawancara. Yang pertama yaitu wawancara tekstruktur. Jenis pertama dari wawancara adalah wawancara tekstruktur atau terpemimpin, di mana semua pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan sudah dipersiapkan secara rinci dan lengkap. Yang kedua, wawancara tidak tekstruktur. Sesuai namanya, wawancara tidak terstruktur adalah kebalikan dari wawancara terstruktur, di mana pernyataan-pernyataan yang diajukan bersifat terbuka. Jenis ini juga biasa disebut wawancara bebas, sebab pewawancara dapat menanyakan apa saja kepada narasumber. Akan tetapi, yang perlu dijadikan catatan adalah pertanyaan-pertanyaan tersebut tetap relevan dengan kebutuhan data agar wawancara lebih bisa kembali. Yang ketiga, yaitu wawancara bebas terpimpin. Jenis terakhir dari wawancara adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu gabungan dari kedua jenis wawancara sebelumnya, di mana pewawancara telah menyiapkan pernyataan-pernyataan yang akan diajukan namun secara garis besarnya saja. Selanjutnya adalah jenis pernyataan dalam wawancara. Yang pertama, menurut Semi, 1995, 43, 48 pada jumlah bentuk pernyataan dalam wawancara. Yang pertama, pernyataan terbuka. Pernyataan ini menghendaki jawaban luas dan bebas. Artinya, pejawab bisa menentukan sendiri jawabannya. Biasanya, pejawab lebih santai, namun terkadang dapat membuat pernyataan kesulitan untuk memulai jawaban. Yang kedua,
Pernyataan hipotetik terbuka. Gayanya hampir sama dengan pernyataan terbuka. Yang membedakan hanya struktur pernyataan itu sendiri. Dalam hal ini, penanya hanya mengajukan pernyataannya lebih luas dengan memberikan jumlah keterangan untuk menyesuaikan dengan situasi wawancara. Contohnya, tadi dijelaskan soal pengalaman dan ancaman bom, tapi ledakan bom masih menjadi berarti ada pengawasannya lemah. Apa hambatannya? Yang ketiga, pernyataan langsung. Pernyataan ditujukan untuk pernyataan yang menghendaki jawaban singkat. Kadang cukup dengan ya atau tidak. Pernyataan ini efektif karena mampu mengendalikan pokok pembicaraan. Namun, tidak banyak hal yang bisa diungkap dari pernyataan seperti ini. Pernyataan tertutup. Pernyataan ini membatasi ruang gerak penjawab. Bahkan kemungkinan jawaban telah tersedia. Penjawab tinggal memilih salah satu jawaban. Kelemahannya adalah apabila jawaban tidak disukai penjawab dan menimbulkan rasa tidak suka. Yang kedua, pernyataan beban. Pernyataan ini menimbulkan beban berat bagi penjawab karena tidak ada yang benar. Namun, menurut jawaban emosional, pernyataan jelas ini jarang digunakan, akan memicu emosi. Contohnya, kalau masih terjadi ledakan bom, apakah Anda akan mengundurkan diri dari jabatan sebagai kepala intelijen? Dan seterusnya adalah lembaran jawaban wawancara. Seperti yang dijelaskan seperti ini. Selanjutnya ada praktik wawancara. Yang pertama, wawancara. Terdapat dialog antara peliput berita dengan narasumber dan perlu diketahui seluk-beluk narasumber. Yang kedua, aturan wawancara. Terdapat penanya harus menghendak pribadi narasumber. Penanya hendak memperhatikan jalan pikiran atau hubungan logis antara pernyataan-pernyataan yang ditemukan. Yang penanya sebaiknya memberikan kuesioner. Narasumber hendaknya membaca hasil catatan wawancara. Yang ketiga, catatan wawancara. Jenis pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan informatif. Yang kedua, pernyataan untuk mengontrol. Yang ketiga, pernyataan menjebak. Yang ketiga, pertanyaan untuk mengaktifkan. Dan yang keempat, pertanyaan Sokrates. Yang kelima, pertanyaan ofensif. Yang keenam, pernyataan untuk membuka masalah baru. Yang ketujuh, pernyataan untuk menutup pembicaraan. Yang kedelapan, pernyataan alternatif. Yang kesembilan, pernyataan baik. Yang kesepuluh, pernyataan provokatif. Yang kesebelas, pernyataan mendirigasi. Yang ke-12, pernyataan untuk membuka pembicara. Itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.